Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan Kakak Asdod dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi yang berjudul Gangguan Sistem Pengumpulan Tugas pada LNA STT Terpadu Nurul Fikri, akan ujian akhir semester UAS. Seperti yang kita ketahui saat ini, sistem pembelajaran sudah banyak menggunakan platform digital. Contohnya kayak Elena yang digunakan untuk mengakses materi perkuliahan, mengerjakan tugas, serta melakukan pengumpulan tugas secara online. Sebelum masuk ke materi, mari kita perkenalkan anggota kelompok kita. Sebelumnya, perkenalkan nama saudara Jas. Nama saya Putri Ratnaning Tias. Nama saya Alia Zahra. Nama saya Taskia Bazlina. Nama saya Najwa Lutfia. Nama saya Najwa Lutfia. Next. Pada slide kali ini akan dijelaskan oleh Najwa. Kepada Najwa, saya persilahkan. Oke, jadi di slide ini kita bahas dulu latar belakangnya dari kasus yang udah kita angkat. Nah, jadi Elena itu adalah sistem Learning Management System atau LMS yang dipakai di STT Terpadu Nurul Fikri, yaitu untuk mendukung kegiatan perkuliahan. Nah, fungsinya lengkap mulai dari penyampaian materi, pengumpulan tugas, sampai komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Nah, masalahnya muncul di ketika mendekati UAS. Nah, di periode ini, siswa yang mengakses sistem secara bersamaan, terutama untuk mengupload tugas kuliah. Akibatnya, sistem ini akan mengalami gangguan khususnya di fitur pengumpulan tugas. Ada yang gagal upload, bahkan ada juga data-data tugas yang hilang. Dan ini jadi masalah yang serius karena berkaitan langsung dengan penilaian akademik mahasiswa. Segitu untuk latar belakang. Next. Pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Tias rekan saya. Kepada Tias saya persilakan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik sistem Elena sebagai LMS. Karakteristik utama Elena itu yang pertama digunakan oleh dosen dan mahasiswa, di mana itu sebagai media utama dalam interaksi pembelajaran, mulai dari penyampaian materi sampai komunikasi akademik seperti forum diskusi dan sebagainya. Yang kedua itu mendukung pembelajaran online yang memungkinkan proses pembelajaran itu bisa dilakukan tanpa tatap muka fleksibel dari mana saja. Yang ketiga, menyediakan fitur pembelajaran terintegrasi. Yang itu tuh seperti upload materi, forum diskusi, tugas, dan kuis dalam satu sistem Elena. Yang keempat, ada menyimpan data akademik penting, seperti nilai, absensi, dan tugas-tugas yang tersimpan rapi di dalam sistem yang bisa diakses kapan saja oleh mahasiswa dan dosen. Yang kelima ada mendukung proses evaluasi pembelajaran, yang itu dosen bisa menilai tugas kita dan memberikan feedback dan juga memantau perkembangan dari mahasiswa tersebut. Boleh di next. Next. Pada slide ini akan dijelaskan oleh Manjila, saya persilakan. Pada bagian ini ada beberapa fitur utama dalam sistem Elena. Yang pertama, fitur login yang digunakan untuk autentikasi pengguna. Kemudian yang kedua ada fitur upload tugas yang memudahkan mahasiswa dalam mengumpulkan tugas secara online. Dan yang terakhir fitur akses materi yang membantu mahasiswa untuk mendapatkan materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Next. Boleh di next. Pada slide ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pada slide ini kita akan membahas faktor kualitas yang menjadi prioritas utama, yaitu reliability atau keandalan sistem. Keandalan sistem sangat penting karena
Karena sistem harus mampu berjalan dengan baik dalam kondisi apapun, terutama saat digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan. Ada 3 alasan utama kenapa reliability menjadi prioritas. Sistem harus tetap stabil walaupun digunakan oleh banyak user. Yang kedua, sistem harus mampu mencegah kehilangan data, terutama data penting seperti tugas pengguna. Yang ketiga, sistem harus memastikan setiap proses seperti upload tugas berjalan dengan sukses tanpa error. Namun, pada kenyataannya terdapat beberapa permasalahan yang sering terjadi. Yang pertama, upload tugas sering gagal. Biasanya kalau misalkan terlalu banyak user yang menggunakan sistem Elena suka bug gitu kayak error not found gitu kan. Nah, terus yang faktor kualitas yang menurunnya yaitu ada correctness atau ketepatan sistem, reliability kendala, efisiensi atau performa, integrity atau keamanan data. Nah, jadi kesimpulannya bahwa sistem itu perlu diperbaiki terutama dari sisi keandalan agar dapat memberikan pengalaman yang lebih baik dan aman bagi seluruh pengguna dan tidak terjadi error apabila banyak pengguna yang mengakses Elena. Segitu dari materi saya lanjutkan kepada rekan. Selanjutnya ada quality assurance yang diperlukan. Quality assurance ini digunakan untuk memastikan sistem dapat berjalan dengan baik serta mencegah terjadinya kesalahan sebelum digunakan. Dalam kasus Elena ini, quality assurance sangat diperlukan terutama untuk menjaga keandalan sistem karena digunakan oleh banyak orang secara bersamaan. Lalu ada pula beberapa quality assurance yang dapat diterapkan. Yang pertama itu ada pengujian fitur, khususnya pada fitur upload tugas, untuk memastikan semua fungsi berjalan dengan baik dan tidak menyebabkan hilangnya data. Lalu yang kedua ada load testing dan juga stress testing, yang bertujuan untuk memastikan sistem tetap stabil saat digunakan banyak pengguna, seperti pada periode UAS. Lalu yang ketiga ada optimalisasi sistem, agar pengguna sistem, server, dan database tetap efisien sehingga tidak terjadi penurunan performa saat traffic tinggi. Lalu yang keempat ada error handling, yaitu sistem memberikan notifikasi atau pesan yang jelas ketika terjadi kegagalan agar pengguna tidak bingung. Lalu yang terakhir ada monitoring sistem secara real time sehingga tim pengembang dapat dengan cepat mendeteksi dan memperbaiki permasalahan yang terjadi. Oke, pada slide ini dari pembelajaran kasus gangguan pada Elena, Boleh di sistem ini next. harus siap menghadapi lonjakan pengguna. Yang pertama ini ada pengujian sistem sebelum implementasi luas. Nah, sebelum digunakan banyak orang, sistem ini harus dites dulu untuk memastikan tidak ada yang bug atau error yang besar. Terus juga ada monitoring sistem secara rutin. Nah, sistem ini perlu dipantau terus agar jika ada masalah bisa cepat ditangani dan diketahui. Selanjutnya ada logging dan error message yang jelas. Nah, di sini setiap error harus dicatat dengan jelas supaya mudah dianalisis dan diperbaiki. Selanjutnya, ada fokus pada reliability, efisiensi, dan integrity. Nah, sistem ini harus andal, tidak sering error, dan efisien, tidak lambat, dan juga bisa menjaga keamanan serta keakuratan data. Bisa di next. Pada slide ini akan dijelaskan oleh rekan saya Tias. Oke, selanjutnya pada saat ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Jadi sistem Elena ini harus memiliki keandalan tinggi yang dimana sistemnya juga tuh harus jarang error dan bisa digunakan setiap saat. Yang kedua, performa stabil saat banyak pengguna. Nah, ini contohnya kayak tetap lancar meskipun diakses banyak mahasiswa sekaligus. Yang ketiga itu keamanan data yang baik. Nah, ini tuh kayak data pengguna dan akademiknya tuh terlindungi dari kebocoran. Yang keempat itu ada informasi error yang jelas, yaitu jika terjadi masalah, nah pengguna itu harus tahu penyebabnya dan cara mengatasinya gitu. Jadi agar proses akademik itu semua berjalan dengan lancar. Next, karena materi yang telah kita sampaikan telah selesai, demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan mengenai gangguan sistem pengumpulan tugas pada Elena menjelang UAS. Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pembelajaran digital sangat membantu proses akademik, namun tetap memiliki kemungkinan mengalami gangguan jaringan atau bug karena sistem tersebut yang belum sempurna. Terima kasih atas perhatiannya yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.